Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel JMED Pink. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembunuhan berantai di Korea Selatan. Sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Lee Chon-jae alias The Korean Zodiac Killer adalah seorang pembunuh berantai asal Korea Selatan yang dihukum karena membunuh saudara iparnya pada tahun 1994. Pada tahun 2019, ia mengaku melakukan 15 pembunuhan lainnya, termasuk pembunuhan berantai Hwasong antara tahun 1986 hingga 1991. Lee juga mengklaim telah melakukan lebih dari 30 pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan. Lee lahir di Hwasong, Gyeonggi pada tanggal 31 Januari tahun 1963. Ia mendapatkan trauma pertama setelah saudara perempuannya tenggelam dan tewas. Dia mengaku telah diserang secara seksual oleh kakaknya, yang mungkin telah menyebabkan sifat seksual dari pembunuhannya, namun tidak ada bukti yang mengkonfirmasi hal ini benar-benar terjadi. Setelah lulus dari sekolah menengah pada Februari tahun 1983, Lee bergabung dengan Tentara Republik Korea dan bertugas sebagai pilot tank. Dia diberhentikan pada tanggal 23 Januari tahun 1986. Dia kemudian bekerja di sebuah perusahaan suku cadang listrik. Pada tahun 1990, ia memulai pekerjaannya di perusahaan konstruksi induk di Chongpa, Yongsan, di mana ia menjadi pengemudi kren tanpa SIM. Tahun berikutnya, dia menjadi pengemudi kren untuk perusahaan agregat di Chongwon, Chungcheongbuk. Pada April tahun 1992, Lee menikah dengan seorang pemegang buku dan berhenti dari pekerjaannya pada Maret tahun 1993. Pasca menikah, Lee memutuskan untuk melakukan pemerkosaan dan pembunuhan gadis tanpa motif yang jelas. Dari 15 pembunuhan yang dikonfirmasi, yang paling terkenal adalah pembunuhan berantai Hwasong, di mana 10 wanita usia 14 hingga 71 disumpal, diperkosa, dan kemudian dicekik dengan pakaian mereka sendiri. Kasus ini menjadi sangat terkenal di Korea Selatan karena menjadi rangkaian pembunuhan pertama yang benar-benar dapat diidentifikasi dengan modus operandi. Polisi yang terlibat menghabiskan 2 juta hari kerja, dan 21.280 orang dianggap sebagai tersangka. Beberapa saksi menggambarkan seperti apa pembunuhnya, dan komposit dirilis. Pada tanggal 26 September tahun 1989, Lee mendobrak sebuah rumah di Gwangju, Suwon, bermodalkan senjata dan mengenakan sarung tangan. Setelah ditemukan oleh pemiliknya, dia ditangkap. Pada Februari tahun 1990, dia dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara karena perampokan dan kekerasan. Lee mengajukan banding setelah persidangan pertama, mengklaim bahwa dia telah diserang oleh seorang pemuda tak dikenal dan memasuki rumah korban saat dikejar. Pengadilan kedua mengubah hukumannya menjadi 2 tahun masa percobaan. Dia dibebaskan pada bulan April. Pada Desember tahun 1993, hubungan pernikahan Lee dan istrinya berakhir. Dendam akibat dicerai, Lee mengundang saudara iparnya ke rumah pada tanggal 13 Januari tahun 1994. Lee kemudian memerkosa dan membunuhnya. Untuk mengurangi kecurigaan bahwa dialah pembunuhnya, dia menyembunyikan tubuhnya dan pergi ke ayah mertuanya, menawarkan untuk membantu mencarinya. Keduanya melaporkan dia mungkin diculik. Tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian di garasi toko perangkat keras yang tertutup salju, terbungkus terpal biru. Di kepalanya terdapat kantong plastik dan celana jeans, tangannya diikat dengan celana dalam yang robek, dan sisanya ditutupi dengan beberapa barang, seperti stoking dan tali tas. Pada tanggal 18 Januari tahun 1994, Lee ditangkap atas beberapa bukti yang memberatkan. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati pada bulan Mei. Keyakinannya diperkuat pada bulan September. Pada tahun 1995, Mahkamah Agung meninjau kasus tersebut dan mengurangi hukumannya menjadi penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Semenjak ia dipenjara, pembunuhan berantai terhadap gadis-gadis di Hwasong otomatis berhenti. Akan tetapi informasi terbaru pada September tahun 2019 menyatakan bahwa Lee telah diidentifikasi sebagai tersangka dalam pembunuhan berantai Hwasong. DNA dari pakaian dalam salah satu korbannya cocok dengan denanya, dan bukti berikutnya menghubungkannya dengan 4 dari 10 pembunuhan.
Dia awalnya menyangkal bertanggung jawab, tetapi pada tanggal 2 Oktober pihak berwenang mengungkapkan bahwa dia akhirnya mengaku membunuh 15 korban, termasuk 10 yang sebelumnya belum terpecahkan. 3 dari 5 pembunuhan lainnya yang disebutkan olehnya terjadi di Hwasong dan 2 lainnya di Cheongju. Selain itu, Lee mengaku telah melakukan lebih dari 30 pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan. Pada tanggal 15 November pihak berwenang mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan bahwa Lee bertanggung jawab atas pembunuhan di Hwasong, namun, karena undang-undang pembatasan berakhir, dia tidak akan dikenakan biaya. Sekian kisah pembunuhan yang terkenal di Korea Selatan. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini, sampai jumpa di lain video.